Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dwi Puspitarini. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang tutorial simulasi Prokur to Pay pada Odoo. Nah, dengan nomor NPM saya 5423221002 dengan nama Dwi Puspitarini. Tutorial ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Supply Chain Management di Magister Farmasi. Baik, setelah langsung saja kita akan mencoba melihat tahapan dari Prokur to Pay di mana Procure to Pay ini memiliki 6 tahap, yaitu pertama kita harus melakukan request for quotation, selanjutnya kita lakukan purchase order, kemudian kita lakukan receiving, kemudian kita lakukan lagi vendor bill, dan kita lakukan payment, dan selesai. Nah, berikut adalah skenario-nya, di mana skenario ini adalah dari Procure to Pay, yaitu di mana PT Popuela ini merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Kemudian setelah melakukan perluasan perusahaan, PT Popuela ini membutuhkan large desk yang digunakan oleh karyawannya untuk bekerja. Pembelian ini dilakukan oleh PT Popuela ke PT Azur dengan terdapat 20 karyawan, dan PT Popuela ini memiliki anggaran sebesar 25.960, di mana dengan demikian harga untuk satu per unitnya kurang lebih adalah 1.299 dengan jumlah large desk yang dibutuhkan yaitu 20 unit. Nah, pada saat menerima produk dari vendor tersebut, bagian warehouse akan sekaligus menerima seluruh produk yang dipesan, atau dengan kata lain hanya diterima dalam salah satu pengiriman saja. Di mana selanjutnya vendor bill PT Azur Interior ini yang nantinya akan dibayarkan lunas pada pembayaran pertama dengan sejumlah seluruh produk yang dipesan melalui bank. Dalam skenario ini tentunya kita akan memiliki 3 akun yang berbeda-beda, sehingga kita harus menyiapkan beberapa desk yang untuk mempermudah sekaligus dalam tutorial ini. Nah, purchase ini tentunya ada beberapa bagian. Kita akan menginstal beberapa, yaitu yang sudah kita install tentunya, yaitu ada yang pertama adalah ada warehouse. Kemudian kita harus membuat warehouse terlebih dahulu. Kemudian ada yang harus kita install, yaitu ada pada aplikasi ada purchase, kemudian ada accounting, dan satu lagi adalah untuk inventory. Baik, mungkin itu yang bisa kita lakukan skenario ini. Langsung saja ya kita lakukan untuk bagaimana sih untuk menjalankan purchase ini, ya. Nah, di sini saya sudah menginstal, tentunya saya sudah, terutama teman-teman harus login terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman harus login, kemudian juga masuk ke Odonya. Setelah masuk kita langsung saja. Jadi di sini ada beberapa, di sini ada aplikasi. Nah, di sini teman-teman sudah terlihat untuk beberapa icon dan fitur-fitur yang ada di Odo sudah terinstall seperti inventory, kemudian juga purchase, dan satu lagi yang kita akan install adalah untuk accounting. Nah, di sini ada, kita langsung saja masuk ke menu setting. Jadi nanti teman-teman akan masuk ke menu setting, kemudian teman-teman akan mengaktifkan terlebih dahulu untuk fitur ini. Uh, Maaf, sebentar agak loading. Baik, ini adalah tampilannya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa masuk dulu ke Discuss ya. Ini adalah tadi berupa tampilannya. Kemudian teman-teman bisa masuk ke Apps. Kemudian teman-teman juga bisa masuk ke dalam purchase tersebut. Jadi di sini kita sudah terlihat nih karena kita sudah menginstal dan mengaktifkan. Di sini ada purchase. Kemudian eh, mungkin saya coba taruh di sini. Nah, berikut adalah purchase-nya. Jadi di sini kita bisa melihat teman-teman. Nah, ini yang adalah yang sudah kita lakukan pemesanan. Nah, pada purchase ini kita ada beberapa yang sudah dilakukan pemesanan di purchase ini.
Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman di untuk purchase ini ada hari ini kita melihat yaitu untuk. Jadi teman-teman, kalau misalkan karena saya menggunakan untuk yang demo, purchase ini bisa kita lakukan nih seperti ini. Kita sudah melakukan purchase ya teman-teman. Kita bisa melihatnya. Jadi sebelumnya untuk menghemat waktu, saya sudah melakukan untuk pemesanan terlebih dahulu. Jadi setelah kita lakukan pemesanan, tentunya kita bisa melihat apa yang sudah kita order. Jika misalkan teman-teman akan melakukan order, kita bisa klik new, kemudian juga kita bisa lihat produk apa saja yang ada di sini. Jadi teman-teman bisa melihat apa yang mau dipesan, jadi nanti tinggal dimasukkan saja dan kita lakukan pemesanan. Nah, untuk tentunya sebelumnya kita harus melihat dulu vendor-vendor yang ada di sini. Nah, ini nanti kita akan melakukan setelah order request for quotation, jadi apa yang mau kita order gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan pemesanan, kita akan melihat dari warehouse-nya. Kita harus membuat juga untuk warehouse teman-teman. Jadi teman-teman masuk ke warehouse setelah teman-teman sudah membuat tiga warehouse yaitu untuk accounting tersendiri, kemudian untuk purchase tersendiri dan untuk inventory tersendiri. Baik, selanjutnya adalah kita melakukan untuk inventory ini, kita bisa melihat di sini sesuai dengan yang tadi kita pesan. Jadi kita memesan adalah large dish sebanyak 20 dan di sini akan diterima. Kemudian ini adalah sudah dilakukan overview, kemudian kita bisa melihat dan produknya apa saja. Dan di sini juga kita bisa untuk melakukan replacement. Kemudian di sini kita akan melihat, nah kalau teman-teman belum memiliki akun warehouse, jadi teman-teman bisa klik warehouse dan untuk membuatnya. Nah, selanjutnya adalah kita bisa melihat dari sini produk ataupun reporting ataupun stok yang kita sudah buat. Nah, di sini teman-teman bisa melihat stok yang kita buat ataupun yang sudah kita pesan. Nah, selanjutnya tentunya kita dapat kembali lagi melihat bill kita. Billnya itu kita dapat dilihat di purchasing ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat di sini billnya sudah berhasil. Kemudian juga teman-teman bisa langsung saja masuk ke dalam satu lagi adalah accountingnya. Nah, di mana accounting ini adalah untuk memastikan pembayaran tersebut telah diterima. Nah, berikut adalah tampilan dari pembayaran yang telah kita pesan tadi dan kita sudah masukkan ke dalam stok kita sebanyak 20 tadi pembelian last days oleh PT Popuela. Dan di sini kita akan buka dengan yang berbeda yaitu dengan berikut adalah tampilan yang akan teman-teman terima adalah seperti kwitansi yang teman-teman telah pesan. Sekian mungkin tutorial dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.